Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-13 berdasarkan Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Harga yang harus dibayar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Protestan berkebangsaan Jerman, menulis sejumlah refleksi tentang khotbah di bukit dengan judul Harga yang Harus Dibayar. Dalam kumpulan refleksi itu, dia selalu menekankan bahwa kemuritan menuntut dari kita keputusan fundamental untuk mengikuti Yesus dan menerima semua konsekuensi dari keputusan itu. Keyakinan religius itu memberikan dia keberanian untuk melawan seorang tiran yang sangat ditakuti dunia pada masa itu, yakni Adolf Hitler. Dia bersama teman-temannya terlibat dalam satu kelompok yang merencanakan pembunuhan terhadap Adolf Hitler demi menyelamatkan orang-orang Yahudi yang terancam dihabiskan oleh Adolf Hitler. Selama Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler membunuh kurang lebih 6 juta orang Yahudi. Tetapi sayang, rencana Bonhoeffer dan kawan-kawannya itu gagal. Akhirnya mereka ditangkap. Harga yang harus dibayar oleh Bonhoeffer adalah dia dihukum mati oleh para tentara Jerman dan digantung pada salib hingga meninggal dunia pada tanggal 9 April 1945. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, rencana Bonhoeffer yang gagal untuk menyelamatkan orang Yahudi dibayar dengan mahal dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dia dijatuhi hukuman mati dan mati dengan cara yang menggenaskan. Tidak sedikit orang yang mengorbankan hidupnya sebagai konsekuensi dari pilihan-pilihan hidup yang telah mereka buat untuk mengikuti Yesus secara konsekuen. Pengalaman umat Kristen perdana pada masa Kekaisaran Nero merupakan contoh yang paling nyata. Tetapi tentu saja mereka juga mendapat upah yang besar di surga, sebagaimana telah dijanjikan oleh Yesus kepada setiap orang yang meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Dia. Dalam Injil hari ini, Yesus memperingatkan para muridnya sejumlah tantangan apabila mereka sungguh-sungguh ingin menjadi murid-muridnya. Tantangan-tantangan itu antara lain adalah bahwa mereka harus mengasihi Yesus lebih daripada orang tua dan saudara-saudarinya sendiri. Mereka juga harus rela mengorbankan nyawanya demi Yesus dan rela memperlakukan semua orang seolah-olah mereka itu adalah Yesus sendiri. Melalui pernyataan-pernyataan itu, Yesus mau menunjukkan siapakah yang layak dan bisa menjadi murid-muridnya. Menurut Yesus, orang-orang yang layak menjadi murid-muridnya adalah orang yang berani meninggalkan segala-galanya demi kerajaan surga. Orang-orang seperti itu harus bisa meneruskan karya belas kasihan Yesus dan rela menanggung resiko ditolak atau mungkin juga dibunuh. Itulah sebabnya pada akhir wejangannya itu, Yesus menantang murid-muridnya untuk menerima resiko tersebut. Hanya orang-orang yang bersedia menerima resiko-resiko yang dikemukakan oleh Yesus itu boleh dianggap layak menjadi murid-muridnya. Saudara-saudari terkasih, menjadi murid Yesus dengan tuntutan-tuntutan yang luar biasa, sebagaimana telah disebutkan tadi, bukanlah perkara yang gampang. Secara manusiawi, kita tidak mungkin mampu menjadi murid-murid Yesus. Tetapi kita juga percaya bahwa Tuhan yang menantang kita untuk memikul salibnya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita akan memampukan kita untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Tugas kita adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Setiap kali mengalami kesulitan
dan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang murid, hendaknya kita menyampaikan hal itu kepada Tuhan sendiri. Kita bukanlah pemilik pekerjaan-pekerjaan itu, melainkan pemiliknya sendiri adalah Tuhan. Kita cumalah pekerja-pekerja. Dan sebagai pekerja-pekerja, selayaknya kita melaporkan kepada Tuhan kita setiap kali kita mendapat kesulitan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.